Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Rahyar dari kelas SD 8 Bahasa 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi tes subjektif. Tes subjektif adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian atau pendapat. Tes ini umumnya berbentuk esai atau uraian. Ciri-ciri pertanyaannya yaitu uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, dan simpulkan. Waktu pengerjaan tes subjektif yaitu 90-120 menit untuk mengerjakan 5-10 buah soal. Tes subjektif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tes uraian terbatas, yang kedua ada tes uraian bebas. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberi batasan-batasan tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Nah, batasan itu meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan jawaban uraian, dan luas jawaban yang diminta. Contohnya, sebutkan 5 suku yang ada di Pulau Jawa. Pada pertanyaan ini, kita diperintahkan untuk menyebutkan 5 nama suku yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, tes uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes uraian yang memberi kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Contohnya, jelaskan mengapa ideologi yang dianut suatu negara berbeda-beda. Dalam pertanyaan ini, kita diperintahkan untuk menjelaskan alasan mengapa ideologi yang dianut suatu negara itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah petunjuk penyusunan tes subjektif. Yang pertama, soal tes meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Yang kedua, soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga, soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, diusahakan pertanyaan bervariasi antara seperti jelaskan, mengapa, bagaimana. Yang kelima, soal mudah dipahami. Yang keenam, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus spesifik. Ada juga kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan tes subjektif. Kelebihannya, yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Karena dalam tes subjektif hanya menggunakan 5-10 soal tes. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, tidak seperti tes objektif yang memiliki pilihan-pilihan jawaban. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Yang kelima, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu materi yang diteskan. Adapun kekurangannya, yang pertama, kadar validitas dan reliabilitas rendah, karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul dikuasainya. Yang kedua, kurang tepat jika dalam hal mewakili seluruh bahan pelajaran yang akan diteskan, karena soalnya hanya beberapa saja. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Yang kelima, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.